Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Randy Ramli. Saya akan menjelaskan tentang soal UAS pengantar organisasi komputer ini. Uh, Soalnya ada satu, yaitu deskripsi soalnya organisasi komputer di sebuah perusahaan terdapat komputer IAS dan model IBM 65 dan 75. Terdapat permasalahan struktur model IO untuk melakukan print paper jam seperti case di bawah ini. Jika terdapat suatu case antrian print berdasarkan gambar diagram perangkat eksternal dan diagram modul IO di bawah ini, jika terjadi paper jam saat mengeprint file, urutan-urutan yang harus dilalui oleh sistem interrupt akibat terjadinya paper jam tersebut. Oke, tuliskan. Ini saya udah buat jawabannya. Berikut adalah langkah-langkah yang dilalui oleh sinyal interrupt akibat paper jam. Urutan-urutannya yang pertama, external device interface logic mendeteksi adanya paper jam. Kedua, external device interface logic mengirimkan sinyal interrupt ke IO logic. Yang ketiga, IO logic memproses sinyal interrupt dan mengirimkan informasi paper jam ke sistem register. Keempat, status register menyimpan informasi paper jam. Yang kelima itu IO logic mengirimkan sinyal interrupt ke bus system. Keenam, bus system mengirimkan sinyal interrupt ke CPU. Yang ketujuh, CPU memproses sinyal interrupt dan melakukan penanganan paper jam. Dan yang kedelapan, mengirimkan sinyal kontrol ke IO logic untuk penanganan paper jam. Dan yang kesembilan, IO logic mengirimkan sinyal kontrol ke external device interface logic untuk penanganan paper jam. Dan yang terakhir, ke-10, external device interface logic melakukan penanganan paper jam sesuai dengan mekanisme perangkat printer. Nah, ini adalah langkah-langkah yang dilalui oleh sinyal interrupt akibat paper jam. Lalu selanjutnya saya kembali ke soal. Nah, untuk struktur modul I/O, saya akan menjelaskan tentang struktur modul I/O ini. Fungsi modul I/O yaitu di sini menerima data dari perangkat eksternal dan mengirim data ke perangkat eksternal. Jadi menerima data eksternal dan mengirim data ke perangkat eksternal. Itu. Yang dua itu memindahkan data antara perangkat eksternal dan unit pemrosesan pusat CPU. Yang ketiga itu mengatur dan mengontrol akses perangkat eksternal. Mengatur dan mengontrol akses perangkat eksternal. Bagian-bagian modul I/O ini yang pertama itu interface ke bus system, ini yaitu saluran data ini menerima data dari CPU dan melalui bus system. Lalu saluran alamat ini menerima alamat perangkat eksternal dari CPU melalui bus system. Lalu untuk saluran kontrol ini menerima sinyal kontrol dari CPU melalui bus system.
Lalu selanjutnya itu I/O logic. I/O logic ini memproses sinyal kontrol dari CPU dan mengatur mm, dan mengontrol akses perangkat eksternal. Ini untuk memproses sinyal kontrol dari CPU, mengatur dan mengontrol akses perangkat eksternal. Sini. Dan yang ketiga itu ada data register. Data register ini menyimpan data yang diterima dari perangkat eksternal. Selanjutnya itu status atau kontrol register, yaitu menyimpan informasi status perangkat eksternal dan menyimpan sinyal kontrol yang dikirim ke perangkat eksternal. Lanjutnya ini external device interface logic ini yaitu interface dengan perangkat eksternal memproses data status dan sinyal kontrol yang dimiliki ke perangkat eksternal, lalu menerjemahkan sinyal, memastikan kesesuaian format sinyal antara CPU dan perangkat eksternal. Kontrol akses mengatur akses perangkat eksternal ke bus sistem. Nah, ini. Lalu cara kerja modul I/O-nya, cara kerja struktur modul I/O ini yaitu yang pertama itu CPU mengirimkan sinyal kontrol dan alamat ke modul I/O melalui bus sistem. Yang kedua itu modul I/O menerima sinyal kontrol dan alamat. Yang ketiga itu modul I/O memilih perangkat eksternal yang sesuai dengan alamat yang diterima. Yang keempat, modul I/O mengirim sinyal kontrol ke perangkat eksternal. Dan yang kelima, perangkat eksternal melakukan operasi sesuai dengan sistem kontrol. Yang keenam, modul I/O menerima data dari perangkat eksternal dan menyimpan data di register. Yang terakhir, yang ketujuh, CPU mengambil data dari data register. Nah, itu adalah cara kerja struktur modul I/O ini. Jadi kesimpulannya modul I/O ini berperan penting dalam menghubungkan CPU dengan perangkat eksternal. Lalu modul I/O mengelola aliran data, status, dan sinyal kontrol antara CPU dan perangkat eksternal. Dengan demikian, modul I/O memungkinkan CPU untuk bertransaksi. Nah, itu adalah penjelasan dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.